Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga masih setia bersama kami di Robani 107.9 FM dengan tadabbur, tafakur, dan tasyakurnya. Sahabat Robani, di kesempatan hari ini tetaplah kita senantiasa bersolat dan memberikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, ikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ya, dalam rangka konten bersama, kita akan bersama-sama konten dengan Bang Wir Channel yang biasanya kontennya tentang memancing. Kemudian Ustadz Abdurrahim Dhani atau Uat yang biasanya konten ke bagaimana tadabbur Quran, kemudian dakwah dan berbagi. Dan saya gitu tentang konten broadcasting. Jadi kita akan sama-sama mengagumi ciptaan Tuhan dari konten bersama di Villa Jada, Lembang Kuntip, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Al-Fakir Agus Praptiwis Biadi pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Kayak apa ya nak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Robani, saat ini kita ada di kolam retensi atau kolam penampungan dari PDAM Tirta Wening Kabupaten Bandung di Bojong Soang. Dan alhamdulillah saya bisa ketemu dan ternyata Ustadz Abdurrahim Dhani itu sering kali trek untuk goesnya ke sini gitu. Pak Ustadz, Ya. sehat Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau bisa kita berbagi dalam ibroh para pemancing, para angler ini. Ya, Kalau menurut Quran itu mereka sabar, apa yang harus dikondisikan Pak Ustadz? ya tentunya apresiasi bagi pemancing itu ada hal-hal yang bisa kita ambil daripada nilai-nilai positifnya ya. Pertama ada istilah jurig mancing ya. Tentunya yang negatifnya jangan diambil ya. Ya, Bagi pemancing yang meninggalkan sholat jangan diambil pelajaran seperti itu. Tapi kalau kita lihat ibroh atau pelajaran positif yang bisa kita ambil, mereka yang sering mancing adalah ketekunan, keuletan ya. Pernah suatu saat Pak Agus saya melewati rumah lewat sawah gitu, terus kukurusukan naik motor gitu, gelap, banyak dengit, terus keadaan hujan rintik-rintik. Saya penasaran pas dilihat di bawah itu ada manusianya lagi mancing, poek-poek tanpa penerangan. Nah mungkin kalau saya istilahkan itu namanya jurig mancing ya, tidak mengenal gelap, tidak mengenal jurig, tidak mengenal dia takut orai dan lain sebagainya. Itu hikmah mujahadah yang bisa diambil bahwa dia kalau sudah senang, sudah suka, sudah mencintai, totalitas dalam mengerjakannya. Kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita berdakwah ya, harus totalitas juga. Jangan takut dengan hujan, jangan takut dengan ular, jangan takut apalagi dengan setan gitu. Karena pemancing yang militan juga nggak takut dengan semua itu. yang kedua bagaimana kita bersyukur Pak Ustadz kalau kita berada di Kabupaten Bandung ataupun di Kota Bandung. Ya. Surrounding area kita, sekeliling kita kan indah kok. Ya. Artinya Allah memberikan karunia-Nya terhadap alam Bandung. Ya. Bagaimana kita bisa mengambil ibroh kesyukuran kita? Konsep rahmatan lil alamin yang bisa kita ambil seperti apa sih Pak Ustadz? Oke, Pak Agus, kita lihat ya di sekeliling ini di PDAM, tempat selfie juga di sini. Belakangnya gunung, danaunya yang indah, yuk kucing ngarawet kalau kaki. Bagaimana kita mengambil ibroh supaya
mensyukuri dari melihat pemandangan alam yang sangat indah ya. Allah berfirman alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Di dalam firman-Nya Ali Imran ayat 190 bahwa di antara tanda-tanda ciptaannya Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang senantiasa memikirkan tanda-tanda penciptaannya itu sehingga dia banyak berzikir pagi dalam keadaan berdiri, duduk dan berdiri dan berbaring seraya mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah semua ini engkau ciptakan dengan sia-sia. Artinya kalau saya pribadi sering jalan-jalan ya, naik gunung, trekking dan sebagainya, saya merasa itu adalah menjadi sebuah ritual ya, rutinitas yang harus saya sempatkan karena saya bisa mengenal Allah ya lewat mengenal ciptaannya. Saya lihat gunung, ingat Allah. Saya lihat pohon, ingat Allah. Saya lihat danau ini, ingat Allah. Bahwa dengan karunia Allah yang begitu besarnya, maka kita harus mensyukuri, dan tanda syukur itu dengan senantiasa ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk orang-orang yang dikatakan bersyukur. Tapi kalau syukuran misalkan 17 Agustusan dangdutan malah rabok ya, terus juga gelalut, itu bukan syukuran, namanya kufuran ya, melupakan peringatan dari kuburan Allah nanti Subhanahu bisa wa ke taala. kuburan bos. Betul, nauzubillah ya. Begitu Pak Agus. Iya, mungkin pamungkas Pak Ustadz. Ya. Jadi apa closing statement Pak Ustadz Ya. untuk tanda syukur kita, tentang kesyukuran kita terhadap kesempatan kita bisa hidup, Ya. bernapas dan bisa melihat pemandangan yang indah ini, apa yang bisa Pak Ustadz bagikan ke kita? Ya. Apa closing statement? Intinya harus memanfaatkan waktu ya kecil mungkin untuk jadi kebaikan atau jadi ibadah. Jadi jangan sampai kalau kata hadis itu dikatakan hayatuna wa ibadah. Jadikan setiap detik kehidupan kita sebagai ibadah. Nah, jadi tanda syukur, esensi syukur yang sebenarnya bagaimana agar hari-hari kita niatkan ibadah ya, minimal aja kita melakukan sesuatu awali dengan bismillah. Naik angkot baca bismillah, naik ojek baca bismillah, kita mau ke sekolah baca bismillah, kita mau kuliah baca bismillah, ke tempat kerja, ke pabrik baca bismillah, mau ke sawah baca bismillah. Maka kata Rasulullah, orang yang memulai harinya ataupun langkah awalnya dalam aktivitas dengan bismillah, maka itu akan dinilai ibadah selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sahabat Robani. Kita baru saja dapat ibrok dari Ustadz Abdurrahman ini. Semoga dengan kehadiran Ustadz Dani di sini bisa menambah semangat kita untuk bersyukur dan beribadah. Amin ya rabbal Terima kasih. alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kilafannya, sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Al-Fakir Agus Prapto Isbadi pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.